Selamat pagi teman-teman semua. Di video kali ini saya ingin menunjukkan satu bagian penting dalam kolam sistem brush yang sebelumnya sempat saya abaikan atau sepelekan. Namun setelah bagian itu saya coba, ternyata memberikan dampak baik yang signifikan terhadap kualitas air kolam, begitupun dalam proses perawatan rutin. Dan bagian itu adalah pre-filter atau chamber pengendapan atau chamber sedimentasi, di mana materi padat yang terbawa aliran dari output kolam akan diendapkan secara alami di dalam pre-filter ini karena adanya gaya berat, sehingga hanya air jernih atau sebagian kecil materi halus saja yang diteruskan atau naik ke atas dan masuk ke chamber mekanis yang berisi jaring nelayan. Dengan begitu, beban kerja di jaring nelayan bisa lebih ringan dan periode pembersihannya bisa lebih lama. Jika kita perhatikan, di dalam chamber pre-filter ini, air yang naik ke atas dan masuk menuju chamber mekanis terlihat jernih ya teman-teman, kecuali hanya materi yang halus saja yang ikut terbawa, sedangkan materi padat terlihat mengumpul dan terendap di bagian dasar chamber. Sehingga bisa kita bayangkan dengan air sejernih ini betapa ringannya kerja jaring nelayan di chamber mekanis dalam menyaring kotoran, dan pastinya periode pembersihan jaring nelayan bisa lebih lama jika dibandingkan tanpa menggunakan pre-filter. Nah, selanjutnya ada dua jenis teknik pre-filter yang umum digunakan, yaitu radial flow settler dan swirl filter. Dan di sini saya menggunakan teknik swirl filter. Jadi air yang keluar dari output kolam akan diputar ketika masuk ke dalam chamber pre-filter, sehingga putaran ini akan memberikan tekanan dari atas dan menekan kotoran berat terendap ke lapisan bawah. Dalam teknik swirl filter ini seharusnya posisi elbow yang ada di sana diletakkan hanya beberapa senti lebih bawah dari mulut pipa yang menuju chamber selanjutnya, dan posisi si mulut elbow ini sedikit serong ke arah bawah. Tapi di sini kenapa saya justru memposisikan mulut elbow-nya lebih ke bawah dan hanya memberikan jarak kurang lebih 5-10 cm dari dasar? Karena rencananya nanti di pre-filter ini saya juga akan menambahkan brush filter atau sikat dengan posisi menggantung, dan ujung dari brush ini tidak sampai dasar chamber, melainkan beberapa sentimeter lebih tinggi dari mulut elbow yang ada di bawah. Sehingga nanti air yang masuk ke chamber pre-filter ini tetap berputar di ruang antara dasar chamber dan ujung brush dan mengendapkan materi padat. Sedangkan sebagian material halusnya akan terperangkap dan menempel di brush filter. Dan pada akhirnya semua proses ini akan semakin meminimalisir beban kerja jaring nelayan di filter mekanis. Nantinya pembersihan brush filter akan dilakukan berbarengan dengan pembersihan kotoran yang ada di dasar chamber pre-filter ini. Oleh karena itu, pre-filter ini sangat disarankan untuk diaplikasikan ya teman-teman, terlebih jika kita punya kesibukan lain di luar budidaya ini atau kurang cukup waktu untuk melakukan pembersihan yang lebih intens lagi. Intinya, semua upgrade atau pengembangan ini dilakukan untuk memperoleh sistem seefektif dan seefisien mungkin, sehingga bisa meminimalkan durasi dan beban kerja dalam perawatan rutinnya. Sampai akhirnya kita benar-benar bisa menikmati proses budidaya ini dengan aman, sentosa, damai, senang, dan riang gembira. Dan terwujudlah proses budidaya yang ramah lingkungan serta estetik atau enak dipandang. Sekian, itu saja video dari saya pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan semua ini ada manfaatnya dan bisa dipahami. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dari teman-teman, bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa dilakukan melalui DM Instagram yang ada di kolom deskripsi. Dan sebagai kalimat penutup, mulai saja dulu. Terima kasih.